Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah kita seorang laki-laki ranah Minang yang merupakan seorang anak kiai, anak ulama, dan sekaligus saudara dari ulama besar, yaitu Buya Hamka, yang menjadi murtad gara-gara kesenangan dengan dunia. Maka siapakah itu? Yaitu yang bernama di Auka Abdul Wadud Karim Amarullah. Tempatnya adalah di Sungai Batang, Maninjau. Bagaimanakah kisahnya? Kenapa perubahan akidah gara-gara kehidupan dunia? Kenapa dia menjadi murtad? Mari kita simak cerita dan kita telusuri kisahnya. Semoga ini bermanfaat. Kisah ini kita sampaikan adalah untuk kita supaya berhati-hati bagaimana kita bisa menjaga iman dan akidah kita jangan sampai menyimpang, jangan sampai murtad gara-gara kehidupan dunia ini. Kisah inspirasi ini bukan untuk menjelek-jelekan, tapi adalah untuk sebagai pembelajaran bagi kita betapa mahalnya petunjuk dan hidayah itu dari Allah. Walaupun kita sebagai berstatus seorang anak kiai dan ulama, namun kalau hidayah itu hilang dari kita, maka neraka jahanamlah yang akan kita tempati nanti dari kiamat. Maka oleh sebab itu, wahai saudaraku, berhati-hatilah kita menjaga akidah, jangan sampai seperti kisah yang akan kita ceritakan saat ini. Mari kita menyaksikan. Abdul Wadud Karim Amarullah atau disebut dengan Auka adalah saudara Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Dia seayah namun lain ibu, seperti penutur Hamka. Adiknya memang sudah memakai nama Willy Amru agar mudah bergaul dengan orang-orang di negeri Pamansam. Nanti 30 tahun kelak nama itu dikenal sebagai seorang pendeta, ya, pendeta Willy Amru. Kisah Hamka dan Auka. Auka bertukar kiblat pada 1983, 2 tahun setelah Hamka wafat. Sepanjang hidupnya, Hamka telah terpatri sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun, tegas Hamka setelah dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1975. Hamka adalah Ketua MUI pertama, juga dikenal sebagai tokoh Masumi dan ulama Muhammadiyah. Dirinya lah orang yang menetapkan fatwa haramnya bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama. Pada tanggal 19 Mei 1981, Hamka meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI karena merasa ditekan oleh Menteri Agama waktu itu, Alam Shah Ratu Parwira Negara. Dia memilih mundur ketimbang harus menganulir fatwa tersebut. 9 tahun sebelumnya, ketika Paus Paulus VI berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970, Hamka berkata tegas kepada Presiden Soeharto bahwa ia menolak menghadiri pertemuan dengan pemimpin Vatikan tersebut. Bagaimana saya bisa bersilaturahmi sedangkan umat Islam dengan berbagai cara, bujukan dan rayuan, uang, beras, dimurtadkan oleh perintahnya, kata Buya Hamka ketika itu. Dan nantinya Auka, adik kesayangannya atau adik Buya Hamka itu, menjadi seorang pendeta. Auka pergi ke barat. Auka dan sang kakak yaitu Hamka terlahir dari keluarga yang keislamannya sangat kuat di ranah Minang. Ayah mereka Muhammad Rasul atau Haji Abdul Karim Amarullah adalah seorang ulama besar dan merupakan salah satu orang Indonesia yang paling awal yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Azhar Mesir, pencapaian yang kelak diraih pula oleh Buya Hamka. Ayahanda Hamka dan Auka juga seorang pejuang nasional. Ketika sang ayah diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 1941 lantaran dianggap berbahaya oleh pemerintahan Hindia Belanda, Auka turut serta. Itu pula saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta seiring berkuasanya Jepang ke Indonesia. Auka juga ikut, sementara Hamka yang 19 tahun lebih tua darinya
sudah merantau kemana-mana sejak usia belia. Tanggal 2 Juni 1945, Haji Abdul Karim Amrullah wafat di pangkuan Auka. Saya mengucapkan kalimat syahadat sebagai kata penghabisan dari saya untuk melepasnya atau melepas sang ayah, tulis Auka dalam autobiografinya. Dari subuh hingga malam, perjalanan seorang putra Minang mencari jalan kebenaran, halaman 32. Beberapa tahun setelah sang ayah meninggal, Auka bertekad berdiaspora ke mancanegara. Pada awal tahun 1949, ia ikut kapal MS Willem Rush yang berangkat dari Tanjung Priuk menuju Rotterdam. Auka bekerja sebagai tukang pinatu di kapal Belanda itu. Setibanya di Belanda, Auka tidak menetap, melainkan turut berlayar ke banyak tempat di belahan dunia lainnya. Dari Amerika Selatan, kemudian ke Afrika, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Disinilah pada tahun 1952, Auka dikunjungi oleh sang kakak yang sudah cukup lama terpisah, yaitu Buya Hamka. Sengaja datang ke Amerika untuk membantu adiknya mencari pekerjaan dan akhirnya diterima di Indonesia Supply Mission di New York, kemudian di Konsulat RI yang berlokasi dan di San Francisco. Mengislamkan dan dikristenkan. Auka yang berada di negeri rantau memakai nama Willy Amru. Sempat jatuh cinta pada seorang perempuan jelita bernama Sawitri. Namun, kasihnya tak pernah sampai karena ayahanda sang pujaan hati, Ali Sastromijoyo, yang tidak lain adalah duta besar RI untuk Amerika, tidak merestuinya. Usai patah hati, Auka kemudian menikah dengan wanita asli Amerika yang usianya lebih tua darinya dan sudah memiliki 4 orang anak pada tahun 1957. Namun perkawinan ini hanya 5 tahun saja bertahan. Di Amerika Serikat, Willy Amru menyebutkan dirinya dengan menggagas Ikatan Masyarakat Indonesia (IM) di California pada tahun 1962. Selain aktif pula dalam kegiatan Islamic Center di Los Angeles. Tahun 1970 Auka kawin lagi. Kali ini dia seorang gadis blasteran Amerika Indonesia, Vera Ellen Godzegre, yang bersedia masuk Islam demi menjalankan bahtera rumah tangga dengan Auka. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rehana Setija dan Sultan Ibrahim yang lahir di Amerika, serta Siti Hindun yang lahir di belakangan di Bali. Auka memang memboyong keluarganya ke Indonesia pada tahun 1977. Namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat. Melainkan dia pulang ke Pulau Dewata, tempat ia di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah perahara itu mulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya, yaitu Kristen. Auka pun diajaknya serta. Semula Auka menolak mentah-mentah karena latar belakang keislamannya yang sangat kuat. Namun akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangganya dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981 Auka keluarganya pindah ke Jakarta dan 3 tahun berselang dia dibaptis oleh pendeta Gareth Pinton di Kebayoran Baru atau disebut dengan Willy Amru. Di tahun yang sama, 1983, Auka kembali ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian ia ditetapkan sebagai pendeta oleh Gereja Pekambaran Injil Indonesia (GPII) di California sejak saat itu. Auka dikenal dengan nama pendeta Willy Amru. Dia sebagai misionaris di kampung sendiri. Sebagai seorang pendeta, salah satu kewajiban utama Willy Amru adalah menyebarkan ajaran agamanya, dan misi itulah yang didapat Willy Amru dari Lembaga Misionaris Kristen di Amerika pada tahun 1996. Dia ditugaskan untuk melakukan syiar agama di kampung halamannya, Sumatera Barat. Tentunya
Auka alias Willy tidak langsung memperkenankan diri sebagai misionaris. Mula-mula ia mengaku sebagai pengusaha, bekerja untuk kedutaan RI di Amerika Serikat. Willy memakai nama samaran Badru Amrullah. Misinya berjalan lancar berkat Yanuar Dikoto, Ketua Persekutuan Kristen Sumatera Barat PKSB, yang berasal dari Lubuk Basung. Di tengah cengkraman Kristen 19 pada 2009, Yanuar Dikoto juga seorang pendeta Gereja Protestan Indonesia Barat. Oleh Yanuar Dikoto, Willy diangkat sebagai pembina PKSB dan mereka berhasil merekrut anak-anak muda Minang, terutama di kalangan ekonomi lemah yang dikristenkan. Kegiatan yang membuat Buya Hamka menolak bertemu Paus VI pada tahun 1970. Auka atau pendeta Willy Ambru menyebut proses pengkristenan tersebut dengan istilah pemurtadan. Ia menjelaskan cukup lengkap tentang berbagai tekniknya dalam buku autobiografinya Willy Ambru tahun 2013. Tahun 1998, Yanuar Dikoto tersangkut kasus. Ia dituding terlibat dalam perkara penculikan gadis 17 tahun bernama Khairiyah Eniswah atau Wawah. Beberapa sumber menyebutkan siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang ini dijebak dan diskreditkan secara paksa, termasuk dalam buku karya Lilir Nur atau Islam dan Politik. Namun pendeta Willy Ambru juga disangkut pautkan dalam peristiwa itu. Namun hingga kasusnya disidangkan di Padang, keberadaan Willy tidak diketahui. Ia rupanya sudah kembali ke Amerika Serikat. Willy mencurigai bahwa perkara Wawah sengaja digunakan untuk menjebaknya sehingga ia buru-buru menghilangkan jejak. Sebagai klarifikasi, ia menghubungi sejumlah instansi internasional, walaupun babak terakhirnya tetap saja mengembang. Sejak terjadinya kasus Wawah di tanah kelahirannya itu, pendeta Willy Ambru atau Abdul Wadud Karim Amrullah alias Auka tidak pernah pulang lagi ke Indonesia hingga meninggal dunia di California pada tahun 25 Maret 2012, tepat 5 tahun yang lalu.